Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari dengan NIM 22029162 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi kalkulus lanjut, yaitu barisan tak terhingga, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Muhni MPD. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari barisan tak terhingga. Barisan tak terhingga atau singkatnya barisan dari bilangan real adalah suatu fungsi dengan daerah asal atau biasa kita kenal dengan domain dan dilambangkan dengan n, dan daerah nilai atau daerah hasilnya atau kita sebut dengan rank dan dilambangkan dengan R, yang biasanya disajikan dalam bentuk AN atau dengan A1, A2, A3, dan seterusnya dengan N epsilon R untuk setiap N epsilon N. Nah, bentuk dari penulisan barisan tak terhingga itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bentuk eksplisit suku ke N, seperti AN dikurang 3N kurang 2, di mana N-nya itu besar sama 1. Yang kedua itu ditulis barisannya sejumlah berhingga suku awalnya, seperti 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu rekursi. Nah, rekursi ini itu seperti AN. Misalkan AN-nya itu sama dengan AN dikurang 1 ditambah 3, di mana N itu besar sama 1. Selanjutnya yaitu kekonvergenan barisan. Di sini definisi kekonvergenan itu adalah barisan AN dikatakan konvergen menuju L atau berlimit L dan ditulis sebagai limit N menuju tak hingga, di mana AN sama dengan L, atau maksudnya konvergen itu memiliki nilai. Nah, jika dia tidak memiliki nilai atau hasilnya tidak terhingga, maka disebut dengan divergen. Jika untuk tiap bilangan positif epsilon ada bilangan positif n, sehingga untuk nilai n besar sama nilai domainnya sama dengan nilai mutlak AN dikurang L, di mana kecil dari epsilon. Selanjutnya kita masuk kepada teorema. Yang pertama yaitu teorema sifat-sifat limit barisan. Misalkan AN dan BN itu barisan yang konvergen dan K konstanta, maka limit N menuju tak hingga K hasilnya tetap K. Yang kedua itu limit N menuju tak hingga KAN sama dengan H limit N menuju tak hingga HAN. Yang ketiga yaitu limit N menuju tak hingga, di mana AN plus minus B plus negatif BN sama dengan limit N menuju tak hingga AN plus negatif limit BN N menuju tak hingga. Yang keempat itu limit N menuju tak hingga AN BN sama dengan limit AN N menuju tak hingga dikali limit N menuju tak hingga BN. Yang kelima yaitu limit N menuju tak hingga AM per BN sama dengan limit N menuju tak hingga AN per limit N menuju tak hingga BN, asalkan limit BN-nya itu tidak sama dengan 0. Untuk teorema B atau teorema Fit, jika AN-nya itu kecil sama BN dan BN kecil sama CN untuk N besar sama K, di mana K epsilon N tertentu, dan limit N menuju tak hingga AN sama dengan limit N menuju tak hingga CN sama dengan L atau mempunyai nilai, maka limit N menuju tak hingga BN sama dengan L, di mana nilainya itu hasilnya itu memiliki nilai. Yang ketiga itu teorema C, di mana teorema C itu begini: jika limit N menuju tak hingga nilai mutlak AN sama dengan 0, maka limit N menuju tak hingga AN sama dengan 0.
Selanjutnya yaitu ada rumus eksplisit dan beberapa suku pertama dari barisan yang dihasilkan. Misalkan AN, yang pertama itu AN sama dengan 1/6, dimana N itu besar sama 1. Nah, jika kita masukkan nilai N nya itu besar sama 1, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka didapatlah hasil sukunya atau A1, A2, A3, A4, A5 nya yaitu 0, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6. Nah, dari barisan ini maka dapat kita tentukan dia konvergen atau divergen menggunakan garis bilangan seperti ini. Nah, di sini ada negatif 1, 0, 1. Nah, di mana baris pertama atau A1-nya itu 0, A2-nya 1/2, A3-nya 2/3, A4-nya 3/4, A5-nya itu 5/6. Nah, yang kedua yaitu Bn sama dengan 1 ditambah negatif 1 pangkat N dikali 1/N, dimana N nya itu besar sama 1, sama dengan yang per AN tadi. Jika kita masukkan nilai N nya itu besar sama 1, misalkan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka dapat suku-sukunya atau A1, A2, A3, A4, A5 nya yaitu 0, 3/2, 2/3, 5/4 dan 4/5. Maka dapat kita gambar juga menggunakan garis bilangan, yaitu di sini ada negatif 1, 0, 1, dimana B1-nya itu 0, B2-nya yaitu 3/2, B3-nya yaitu 2/3, B4-nya itu yaitu 5/4, B5-nya itu 4/5. Nah, di mana AN dan BN ini termasuk konvergen karena dia semakin besar atau semakin ke AN, atau misalnya A5-nya itu menuju ke 1 atau A6-nya itu menuju ke 1, maka dia termasuk konvergen. Nah, untuk yang ketiga itu Cn sama dengan negatif 1 pangkat N ditambah 1/6, dimana N itu besar sama 1. Maka jika kita memasukkan nilai N nya besar sama 1, maka didapatkan suku-sukunya yaitu 0, 3/2, negatif 2/3, 5/4, negatif 4/5, 7/6, negatif 6/7. Maka jika kita gambarkan seperti ini. Untuk yang keempat yaitu Dn sama dengan 0,999, dimana N itu besar sama 1, maka didapatlah suku-sukunya itu 0,999, 0,999, 0,999, 0,999 dan seterusnya. Nah, dimana Cn dan Dn ini tidak termasuk konvergen, atau lebih tepatnya itu divergen, karena semakin besar, semakin kita menemukan suku-sukunya dia tidak mendekati 0 atau malah menjauhi 0. Untuk Dn itu dia tidak mendekati 1, tetapi dia malah mendekati 0,999. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal, di mana soalnya yaitu pada soal 1 sampai 2 terdapat AN. Tentukan 5 suku pertama dari persamaan AN. Tentukan apakah barisan tersebut konvergen atau divergen. Jika konvergen, carilah limit N menuju tak hingga AN. Nah, soal yang pertama yaitu AN sama dengan N/3N dikurang 1, di mana N besar sama 1. Nah, maka kita akan mencari nilai A1, A2, sampai A5. Jika kita memasukkan nilai N-nya yaitu 1, maka didapat 1/2. Maka AN-nya, A1-nya itu 1/2. Jika kita memasukkan nilai N-nya 2, maka didapat hasil 2/5. Maka A2-nya 2/5. Begitu seterusnya sampai dengan A5. Jika kita memasuki N-nya itu 5,
maka didapat hasilnya 5/14. Nah, setelah kita mendapatkan barisan atau suku-sukunya, maka kita dapat menentukan dia konvergen atau divergen dengan menggunakan garis bilangan seperti sebelumnya. Di sini kita ada negatif 1, 0, 1. Maka A1-nya itu 1/2, A2-nya 2/5, A3-nya 3/8, A4-nya 4/11, A5-nya 5/14. Maka dia konvergen karena semakin kita menemukan suku-sukunya, dia semakin mendekati 1. Nah, maka terbukti dia itu konvergen. Maka di dalam soal kita disuruh jika konvergen carilah limit n menuju t hingga an. Nah, di sini kita akan mencari limit an-nya menggunakan sifat teorema A, yaitu sifat-sifat limit barisan t hingga, di mana limit n menuju t hingga itu an sama dengan limit n menuju t hingga n/3n dikurang 1, di mana tadi kalau dibagi kita akan memisahkan limit n menuju t hingga n per limit n menuju t hingga 3n dikurang 1. Kemudian didapat limit n menuju t hingga n per limit n menuju t hingga 3 dikurang 1 per n. Kemudian limit n menuju t hingga n per 3n, limit n menuju t hingga 1 per n, dimana jika kita memasukkan nilai n nya itu 1, maka didapat 1/3 kurang 0 sama dengan 1/3. Maka barisan an sama dengan n/3n dikurang 1 konvergen pada 1/3. Soal yang kedua yaitu an sama dengan 4n² ditambah 2 per n² ditambah 3n ditambah 1, di mana n besar sama 1. Maka kita akan mencari 5 suku pertama. Jika kita memasukkan nilai n-nya besar sama 1, maka didapatlah suku pertama. Suku pertama itu 6/5 dan suku keduanya 18/11. Suku ketiganya 38/17, suku keempatnya 68/29, suku kelimanya itu 102/41. Maka kita akan menentukan konvergen atau divergen dari suku-suku tersebut dengan menggunakan garis bilangan. Di sini terdapat angka 1 dan 2. Nah, untuk memudahkan kita untuk meletakkan A1 sampai A5-nya, kita mengubah pecahan 6/5 ini ke bentuk desimal. Maka didapatlah gambar seperti ini. Karena jika kita dapatkan setiap sukunya menuju 2, maka dia akan konvergen. Nah, karena dia terbukti konvergen, maka kita akan mencari limitnya. Limit n menuju t hingga n sama dengan 4n² ditambah 2 per n² ditambah 3n ditambah 1, dimana sama dengan limit n menuju t hingga n² per 4 ditambah 2 per n² per n² dikali 1 ditambah 3 per 4 ditambah 1 per n². Kemudian didapatlah limit limit n menuju t hingga, kita coret n kuadratnya, maka ditinggal 4 ditambah 2 per n kuadrat per 1 ditambah 3 per n ditambah 1 per n kuadrat. Nah, kemudian kita naikkan n kuadratnya, maka dapat 4 ditambah 2 dikali 1 per n kuadrat, dan begitu juga dengan 3 per n menjadi 1 per n. Kemudian jika kita masukkan nilai n nya, maka didapatlah hasil 4 ditambah 2 per 0
4 ditambah 2 dikali 0 per 1 ditambah 3 dikali 0 tambah 0 sama dengan 4 per 1, maka hasilnya didapat 4. Maka barisan AN sama dengan 4N kuadrat ditambah 2 per N kuadrat ditambah 3N ditambah 1 konvergen pada 4.